Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Anggun Kusmawardani, calon guru BK angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gumentalam, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya dengan Bapak Muhammad Fadil SPDSD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 2 Gumentalam. Selamat siang Pak Fadil. Siang Pak. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagus, sehat juga kan? Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Fadil mohon izin, kali ini saya mau minta waktunya sebentar untuk berbincang kita terkait dengan pengambilan keputusan ya berdasarkan nilai-nilai kita sebagai seorang pemimpin Bapak. Mohon izinnya ya Pak. Siap. Oke. Selama ini nih bagaimana Pak Fadil ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun pendidikan moral? Iya. Jadi biasanya kan kita sering menghadapi berbagai masalah ya tentunya. Ada masalah yang terkait dengan kemampuan siswa, kemudian ada masalah juga terkait dengan pekerjaan saya, gitu ya, terkait dengan tugas-tugas saya. Itu kalau saya mudah saja. Jadi kadang selama itu masalahnya adalah artinya mendatangkan suatu kebaikan dengan kebaikan yang berbenturan, maka itu saya anggap sebagai dilema etika. Tapi ketika apa yang saya alami itu antara kebaikan dan keburukan atau bahkan itu lebih dari itu, maka itu jelas itu bukan dilema etika lagi, itu sudah tujuan moral. Jadi ketika saya sedang malas ke sekolah, kemudian saya memutuskan saya izin saja ke guru-guru karena tahunya kegiatan di luar, maka itu sudah tidak baik, otomatis itu menjadi tujuan moral. Jadi selama ini yang kalau dilema etika ya saya akan tahu ketika saya dapat mobil job, gitu artinya ya harus ke sekolah sama tugas dinas, ya seperti itu. Nanti untuk dilema etika berarti antara pilihan dua atau choice di mana ada sesuatu yang baik semuanya, itu ya semuanya baik semuanya tapi berbenturan. Iya berbenturan. Kemudian kalau bukan moral itu antara benar dan tidak benar. Betul sekali. Baiklah, selanjutnya bagaimana Pak Fadil ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai kebajikan. Iya. Kalau bagi saya itu saya selalu melakukan kolaborasi, terutama kalau ada pihak yang terlibat. Maka saya harus bisa mengatur bagaimana di dua kepentingan itu tidak ada yang dirugikan satupun. Jadi saya selalu melakukan analisis apa yang bisa saya perbuat, yang bisa saya usahakan agar di antara dua kepentingan itu bisa jalan semuanya. Meskipun saya kadang harus melibatkan orang lain. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa diambil Pak Fadil seperti apa selama ini Bapak? Iya. Jadi biasanya kalau saya dapat misalnya ya, ini saya dapat dilema etika gitu ya. Dalam satu sisi saya harus melaksanakan kegiatan di sekolah sudah direncanakan, tetapi di sisi lain saya dapat tugas harus keluar kota. Maka saya akan selalu melakukan komunikasi dengan teman-teman di sekolah agar mereka tidak merasa dirugikan, ditinggalkan. Saya tetap memotivasi agar mereka tetap menjalankan kegiatan itu, sementara saya juga harus melaksanakan kegiatan di luar. Maka saya harus benar-benar berkomunikasi dan menganalisis kemungkinan apa yang bisa dilaksanakan agar semua berjalan dengan lancar. Dan tentunya tidak akan merugikan satu pihak pun. Jadi seperti itu. Itu langkah-langkahnya Pak. Iya. Berikutnya, hal-hal apa saja nih yang Pak Fadil anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya itu kalau saya kan seringnya mengalami dilema etika itu seperti ini Bro. Jadi saya sudah merancang kegiatan di sekolah, tapi nanti tiba-tiba saya harus tugas dinas luar, entah di dinas kabupaten maupun ke Jakarta misalnya kementerian, maka saya harus benar-benar menanamkan rasa mandiri kepada semua guru bahwa ketika tidak ada kepala sekolah, maka mereka juga akan menjadi bagian daripada yang melaksanakan program-program sekolah. Sehingga ketika pas kita sudah melaksanakan rapat wali murid misalnya, kok saya harus pergi, maka guru pasti sudah siap ada yang mengambil seperti itu. Biasanya seperti itu. Selanjutnya Pak Fadil, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang menjadi sebuah tantangannya Pak Fadil. Iya. Tantangannya adalah ketika saya harus memastikan program yang misalnya sudah saya rencanakan harus jalan, itu kan mau tidak mau saya harus benar-benar memotivasi teman-teman, harus menaikkan rasa kepercayaan dari teman-teman ketika tidak ada kepala sekolah. Maka saya mendidik teman-teman guru untuk menjadi seorang yang pribadi mandiri dan tanggung jawab agar mereka benar-benar siap ketika seorang kepala sekolah mereka itu adalah orang yang kadang sibuk. Jadi pasti kepala sekolahnya tidak bisa diandalkan setiap saat di sekolah.
Maka satu hal yang saya tanamkan kepada teman-teman, meskipun awalnya saya merasa berat, karena pasti mungkin ada kelemahan ketika kita melaksanakan dua kegiatan yang tadi harus saya menghandle, tapi harus dihandle oleh teman guru, pasti tidak akan maksimal awalnya. Tapi ketika kita mau mencoba berkomunikasi, kemudian kita mau percaya dengan teman-teman guru, nyatanya mereka bisa melaksanakan dengan baik. Nah, tantangan itu yang selama ini saya hadapi, akhirnya bisa saya siapkan teman-teman guru bisa menjadi wakil kepala sekolah dimanapun dan kapanpun. Luar biasa ya Pak Iya. Fadil ya. Selanjutnya, apakah Pak Fadil memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Pak Fadil juga bisa langsung menyelesaikan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Pak Fadil jalankan? Biasanya kita harus membutuhkan tenggat waktu, karena tidak bisa. Keputusan yang diambil tergesa-gesa itu cenderung keputusan yang kadang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika kita mengambil dilematika, tidak boleh kita langsung mengambil keputusan sebelum kita mempertimbangkan beberapa hal. Jadi harus ada yang namanya pertimbangan. Dari kita menganalisis permasalahan itu benar-benar dilema etika atau tidak, gitu ya. Jadi kita ada tenggat waktu, paling nggak 2-3 hari kita harus benar-benar memikirkan bahwa apa yang sedang dialami, kemudian apa yang akan solusi-solusi yang mungkin menjadi tawanan untuk diselesaikan, alternatif apa solusi, sehingga ketika kita harus mengambil keputusan itu benar-benar keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama kan kita harus benar-benar itu berpihak pada sekolah ya atau siswa gitu. Yang kedua jelas kita harus keputusan itu tidak boleh mendatangkan suatu kemudaratan atau sesuatu yang negatif. Maka nilai-nilai kebajikan tadi yang saya terangkan itu harus menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan prosedur itu. Kemudian yang terakhir adalah keputusan itu harus bertanggung jawab, tidak boleh kepentingan pribadi, tapi harus benar-benar kepentingan semuanya. Nah kemudian terkait dengan tadi apa yang kedua tadi ya Pak? Terkait dengan prosedur ya. Iya. Prosedurnya tadi ya, otomatis tadi tenggat waktu itu harus. Kemudian prosedurnya itu seorang pemimpin itu harus melihat masalah itu dari sudut pandang yang luas. Tidak boleh seorang pemimpin itu pandang sudut pandang hanya satu sisi, hanya mengambil sisi keuntungan atau hanya melihat sisi kejelekan, itu tidak bisa. Maka itu yang harus dilakukan oleh si pemimpin, itu harus melihat masalah itu secara holistik, baru kemudian menyusun strategi. Oh, ini apa sih yang bisa diusahakan, kemudian sampai dengan regulasi pun dihubungkan, regulasi-regulasi apa yang mungkin berbenturan. Nah, syukur kalau itu tidak berbenturan regulasi, maka itu yang paling mudah adalah kita harus melakukan pendekatan kepada personal yang terlibat di dalam dilema itu. Jadi seperti itu, sehingga keputusan terakhir terus terang nanti akan ya kita akan melakukan pengujian juga keputusan ini apakah nanti akan baik untuk si A atau si B. Nah itu paling penting seperti itu final. Jadi menurut Pak Fadil juga untuk pengambilan keputusan tidak bisa dalam waktu tempo yang cepat-cepatnya ya, harus ada pertimbangan yang artinya juga tetap keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fadil dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dilematika yang sudah saya alami itu kan ketika kehadiran saya dibutuhkan di dua tempat. Kemudian fisik saya maupun energi saya harus dibutuhkan di dua tempat dalam waktu yang sama. Maka saya tidak akan bisa melaksanakan itu tanpa dukungan teman-teman guru di sekolah yang luar biasa. Mereka sudah memahami sekali kalau sekolahnya sibuk, kemudian mereka sudah paham bagaimana cara membantu kepala sekolah ketika bapak kepala sekolah harus keluar dari sekolah, mereka harus bisa memposisikan diri secara bergantian, tidak hanya 1-2 guru, tapi semua guru sudah terlibat, tergantung kepentingan gitu. Jadi ini yang membuat saya menjadi seorang yang saya bisa menjalani dalam kesibukan apapun, dalam dilematika waktu apapun, saya tidak akan punya masalah karena tadi dibantu oleh tim daripada SD saya, guru-gurunya yang sudah sangat kompak seperti itu. Luar biasa Pak Fadil. Nah dari semua yang apa yang Pak Fadil sampaikan tadi ini, pembelajaran apa yang mungkin bisa didapatkan dari Pak Fadil terkait dengan mengambil keputusan dilematika? Jadi ketika seorang pemimpin itu punya kedekatan dengan anak buah, kemudian terbuka, kemudian dia tidak berpikir sempit, kemudian ketika dia memandang masalah itu secara holistik, itu akan dengan mudah mengatasi yang namanya dilematika. Karena apa? Karena selama ini orang itu terjebak di dalam dilematika itu ketika dianya sendiri itu menganggap dia sendirian.
Kemudian dia sulit ketika dia harus mencari sebuah solusi gitu, karena apa, merasa tidak ada yang bisa membantu. Padahal seorang pemimpin itu harus menganalisis setiap permasalahan, harus dia bisa selesaikan dengan cara apapun yang jelas secara bertanggung jawab, dan jangan lupa meninggalkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Pak Fadil, terima kasih. Saya kira cukup nih untuk pembicaraan kita atau wawancara kita terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Banyak hal nih Pak Fadil yang bisa saya ambil sebagai pengalaman saya nantinya ke depannya untuk pembelajaran bagaimana cara mengatasi atau mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tentunya. Gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Demikian sesi wawancara saya dengan Bapak Ahmad Fadil selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebon Dalem. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Anggun Kusmawardani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebon Dalem. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Wiwit Widiarsi SPG. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 3 Wanedri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Selamat siang Bu Wiwit. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Bu Wiwit sudah memberi kesempatan kepada saya meluangkan waktunya untuk kita berbincang. Nanti saya akan sedikit wawancara dengan Bu Wiwit terkait dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Nah Bu Wiwit sebagai seorang kepala sekolah tentunya kan biasa ya menghadapi permasalahan di sekolahan gitu ya. Nah selama ini bagaimana nih Bu Wiwit mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih sekali Mbak Anggur atas kehadirannya di sini. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Anggun ya, tentang kasus tentang mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu benar lawan benar ya, di mana situasi ini ketika seseorang menghadapi dua permasalahan yang sama-sama secara moral sama-sama benar namun bertentangan, dan ketika ada bujukan moral ini kan benar lawan salah ya. Jadi situasi di mana ketika seseorang mengalami dua pilihan yang itu satu benar namun satu salah, ini sudah tentu dalam mengidentifikasinya yaitu benar dan salah, yaitu bujukan moral. Dan ketika saya menghadapi dilema etika, ini merupakan permasalahan yang sangat berat, di mana ini merupakan permasalahan moral yang sama-sama benar dan berlangsung dari waktu ke waktu, sangat berat berlangsung dari waktu ke waktu. Kemudian dilema etika ini karena berhubungan dengan moral, maka ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, antara lain ini tentang kebajikan kasih sayang, toleransi, kepedulian, tanggung jawab, ini bertentangan. Itu saya mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan. Luar biasa ya Bu Wiwit ya. Jadi ketika permasalahan itu bisa diidentifikasi di mana dilema etika itu di mana ada antara benar dengan benar gitu ya. Sementara bujukan moral itu terjadi ketika ada dilema antara benar dan salah gitu. Nah selanjutnya bagaimana nih Bu Wiwit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sangat berat ya tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita mengalami sebuah kasus di mana itu benar dan benar, dilema etika dan mengandung nilai kebajikan, ini sangat berat. Namun dengan cara saya mengidentifikasi atau menganalisa permasalahan yang terjadi, kemudian menganalisa atau melihat siapa sih pelaku dari kasus yang ada, dari situasi yang ada, siapa sih pelakunya. Mungkin itu Bang. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bu Wiwit biasa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan ketika saya mengalami dilema etika yang seperti
mengetahui atau mengenali siapa tokoh yang terlibat di sini dalam situasi ini, kemudian akan timbul pertanyaan, siapa sih yang mengalami dilema ini? Kemudian untuk langkah berikutnya menentukan fakta-fakta atau mencari fakta-fakta yang terjadi pada situasi yang terjadi, kemudian menguji benar atau salah dari kasus atau situasi yang terjadi, kemudian baru saya mengambil keputusan apa sih yang seharusnya saya ambil ketika menghadapi situasi seperti ini. Ini mungkin apa yang saya lakukan saat ini. Jadi kalau boleh saya rangkum nih Bu, jadi tadi apa yang dilakukan oleh Bu Wiwit itu langkah-langkahnya adalah yang pertama mengenai permasalahannya dulu ya Bu, apakah itu permasalahan moral atau tidak, sehingga nanti Bu Wiwit juga bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian juga mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus itu, dan langkah selanjutnya adalah menguji tentang permasalahan itu, sehingga apa yang dilakukan oleh Bu Wiwit tentunya keputusannya adalah keputusan yang tepat. Begitu Bu? Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Wiwit anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika? Yang saya anggap efektif menurut saya ya yang pertama tadi melihat apakah ini tadi kasus dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi dengan mengetahui nilai-nilai yang ada, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian melihat siapa yang terlibat dalam kasus ini, mungkin langkah yang efektif yang saya lakukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya kalau mengalami kasus dilema etika ini tantangan sangat berat ya Bang, karena di sini saya benar-benar menghadapi sebuah permasalahan di mana permasalahan yang benar dan melawan benar itu berhubungan dengan moral. Jadi ini tantangan yang berat bagi saya Bang. Jadi benar-benar saya harus mencari solusi atau menyelesaikannya dengan mengidentifikasi masalah, mungkin mencari siapa yang terlibat dalam permasalahan ini, dan saya juga melibatkan teman-teman, tidak saya sendiri dalam menyelesaikan masalah ini untuk menghadapi tantangan yang saya anggap berat ini ketika mengalami dilema etika. Jadi kalau permasalahan dilema memang berat ya Bu, karena itu sama-sama benar. Jadi kalau secara hati nurani kan mau mana gitu ya, jadi memang harus pertimbangan gitu ya Bu ya, harus dilawan gitu. Selanjutnya, apakah Bu Wiwit ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Wiwit lakukan? Untuk jadwal saya tidak mempunyai bangun karena permasalahan juga terjadi tidak secara rutin gitu ya, karena masyarakat memang terjadi secara insidental gitu ya, jadi tidak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Namun saya melihat ketika permasalahan yang terjadi itu ringan, maka mungkin dalam penyelesaiannya saya juga akan membutuhkan waktu yang sebentar ya. Tapi ketika permasalahan itu dikatakan mungkin berat atau bagaimana ya, saya mungkin akan lebih banyak membutuhkan waktu, tapi tidak ada jadwal kalau saya menyelesaikan permasalahan. Berarti disesuaikan dengan permasalahan yang urgensinya permasalahan mungkin ya, seperti itu. Berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini nih mempermudah atau membantu Bu Wiwit dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk aktor atau faktor ini pasti saya melibatkan orang-orang di sekitar saya. Ketika saya di sekolahan, bagi saya melibatkan teman-teman guru saya untuk membersamai saya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jadi intinya di sini saya melibatkan orang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian nih, dari semua hal yang telah Bu Wiwit sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Bu Wiwit dapat petik dari pengalamannya dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Terima kasih Bang untuk pengalaman tentang pembelajaran yang saya petik ini. Yang pertama, saya menjadi lebih bijaksana ketika dalam mengambil sebuah keputusan, karena saya menghadapi permasalahan yang sangat berat, namun saya menjadi lebih bijaksana
tidak ada yang dikorbankan ya. Jadi sama-sama menimbang, mengingat ya, ini semuanya demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak ini waktunya Bu Wiwit. Saya kira percakapannya sudah cukup begitu. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya, dan pengalaman sharing berbaginya terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu Wiwit laksanakan selama ini. Demikian video wawancara saya dengan Ibu Wiwit Widiarsi SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Wanadri. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit.